Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menemukan konsep limit fungsi trigonometri. Sebelumnya kalian sudah memahami bagaimana konsep limit fungsi aljabar. Untuk video kali ini kita akan membahas berkaitan dengan konsep limit fungsi trigonometri. Bagaimana limit fungsi trigonometri itu ditemukan atau diturunkan seperti itu ya. Oke, kita mulai dari ada sebuah lingkaran, kemudian ini ada sumbunya ya. Kita tampilkan sumbunya, sumbu X, sumbu Y. Nah, di dalam lingkaran ini terdapat segitiga ya, OCD. Nah, di mana segitiga ini kita bisa explore. Ada segitiga OCB, ada segitiga OAB, kemudian ada juring. Konsep limit fungsi trigonometri ini kita bisa dapatkan berasal dari bagaimana mencari luas juring pada segitiga atau pada lingkaran berikutnya. Oke, kita coba lihat. Di sini kita punya juring ya, juring OBC. Kalau kita arsir, Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dengan mencari luas juring OBC dalam masalah ini, kita akan menemukan bagaimana konsep limit fungsi trigonometri itu muncul seperti itu ya. Oke. Pertama kita akan berasumsi bahwa panjang OB ya, ini merupakan jari-jari. Nah, OB ini itu adalah sama dengan OC ya. Kita bisa lihat OB dia adalah jari-jari dan OC juga adalah jari-jari. Kita bisa tulis ini sebagai R ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencari tinggi ya. Oke. Tinggi dari AB dan CD dengan cara kita atau kalian tentunya sudah belajar perbandingan trigonometri sederhana. Oke. Anggap saja ini adalah sudut ya. Sudut pusatnya. Kemudian kita AB dulu ya. Nah, AB terhadap OB berarti dia adalah sin ya. Kita bisa definisikan sin X sama dengan sin itu adalah depan dibagi miring kalau kalian ingat ya. Berarti AB dibagi OB, AB per OB. AB per OB. Nah, oke. Dari persamaan ini kita bisa dapat AB adalah OB dikali sin X. Oke. Sekarang kita beralih pada segitiga yang OCD. Nah, untuk mencari CD terhadap OC, karena kita tahu ya ini R dari definisi ini, berarti kita akan cari tangan ya, karena tangan itu adalah perbandingan depan dibagi samping. Maka di sini kita bisa tuliskan tangan X sama dengan
CD per OC. Nah, CD itu adalah OC dikali tangen X. Nah, karena definisi OB itu adalah OC itu sama dengan R, berarti kita bisa rubah ini. R dikali sin X. Ini juga R dikali tan atau tangen X. Oke. Nah, ini untuk apa? Ini untuk mencari luas segitiga dari masing-masing ini. Ya. Kayak kita cari ya, luas segitiga. Kita batasin dulu biar tidak bingung ya. Oke, kita akan mencari luas segitiga dari masing-masing segitiga tadi ya, yang ODC dengan OBC. Kita ganti warnanya dulu. Biru aja sama. Oke. Sorry. Luas segitiga Oke. Kita dari OCD dulu. Luas segitiga OCD itu adalah, kita tahu bersama bahwa segitiga itu luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Dalam segitiga ini adalah setengah dikali alas, alasnya itu adalah OC. Ya. Oke. Dan tinggi dari segitiga OCD adalah CD. Kita pelan-pelan saja. Kita sudah punya definisi dari masing-masing ini kan. Setengah dikali OC, OC itu adalah R. Dikali CD, CD itu adalah R tangen X. R tangen X. Seperti itu ya. Sehingga kita bisa dapat ini adalah setengah R kuadrat tangen X. Oke. Kemudian kita akan lihat luas segitiga OBC. Kenapa kita cari OCD dengan OBC? Nah, kita nanti akan ada kaitannya dengan luas juring yang sangat tipis ini. Ya. Luas juring ini kita bandingkan dengan luas segitiga OBC dengan luas segitiga OCD. Kita cari dulu luas segitiga OBC. Oke. Luas segitiga OBC sama dengan setengah dikali alas, setengah dikali alas, alasnya adalah OC ya. Dikali tinggi, tingginya adalah AB. Sementara kita udah dapat AB itu adalah R sin X. Atau kita tulis dulu ya. Biar nggak bingung, kita tulis dulu. AB. Kita sudah punya definisi bahwa OC itu adalah R dan AB adalah R sin X.
R sin X. Kita bisa tuliskan R dikali R itu R kuadrat. Sin X. Nah, karena kita ingin membandingkan ini ya. Ini kan tadi segitiga OBC. Nah, kemudian ada segitiga yang besar ya, OCD. Nah, satu lagi yang akan kita lihat adalah luas dari juring. Nah, ini tipis. Luas dari juring OBC. Nah, kalau juring itu dia kena ini ya, tali busur ya. Nah, jadi dia kena ke sini. Nah, ini. Kalau luas OBC tadi hanya terbatas pada garis ini nih. Seperti itu. Nah, berarti kita cari luas juring. Luas juring dari OBC. Luas juring OBC. Luas juring OBC adalah gini aja ya. Juring OBC. Kita bisa menggunakan perbandingan sudut ya. Kita anggap ini sudut dari juring ini kan. Nah, berarti besar sudutnya X dibagi besar sudut satu putaran, dalam hal ini 2pi, kan? Dalam radian satu lingkaran itu adalah 2pi, dikali dengan luas keseluruhan lingkaran. Luas keseluruhan lingkaran adalah pi r kuadrat. Sini bisa kita hapus, sehingga hasilnya luas juring adalah bisa ditulis setengah X R kuadrat. Kita batasin dulu ya, biar tidak bingung. Kita udah dapatkan luas juring itu adalah setengah X R kuadrat, luas segitiga OBC adalah setengah R kuadrat sin X, luas segitiga OCD adalah setengah R kuadrat. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan atau mengurutkan ya, mengurutkan luas dari segitiga OBC dengan luas juring OBC. Jadi beda ya, OBC dengan juring OBC itu beda. Dan juga terhadap segitiga OCD. Nah, dari sini kita bisa mengurutkan yang paling kecil itu adalah segitiga OBC, kemudian disusul oleh juring OBC dan segitiga OCD. Nah, dengan mengurutkan tersebut kita akan menemukan persamaan atau konsep limit fungsi trigonometri ini. Kita tuliskan di sini ya. Luas segitiga mana dulu tadi? OBC itu lebih kecil daripada luas juring ya. Luas juring OBC ini anggap aja
juring OBC, dan luas juring OBC itu lebih kecil daripada luas segitiga OCD. Ini urutannya. OCD. Nah, jadi luas segitiga OBC itu lebih kecil daripada luas juring OBC, lebih kecil daripada luas juring OCD. Nah, kita tinggal pindahkan ya. Luas segitiga OBC itu adalah setengah R kuadrat sin X. R kuadrat sin X lebih kecil dari luas juring. Luas juring itu adalah setengah X R kuadrat ini bukan kali ya, ini adalah X R kuadrat. Kemudian luas segitiga OCD adalah setengah R kuadrat tangen X. Kuadrat. Oke. Sini kita bisa coret saja ya. Setengah sama R kuadratnya. Kita bisa dapatkan sin X lebih kecil daripada X per 2. X kecil daripada tangen X. Oke. Kemudian untuk mempermudah atau untuk menyederhanakan, kita coba bagi masing-masing ruas dari ketidaksamaan ini kita bagi dengan tangan. Kita bagi dulu dengan tangan. Ini bagi ya. Oke, sin X dibagi tangen X X per tangen X tangen X tangen X. Oke, yang perlu penjelasan mungkin di sini ya. Kalau ini kan masih sama X per tangen X. Kalau ini menjadi 1 ya. 1. Nah, mungkin yang perlu kalian pahami atau ingat lagi adalah ini. Sin dibagi tangen X. Kita ketahui bersama tangen itu adalah perbandingan dari sin per cos gitu ya. Ini sekedar wawasan aja ya. Kalian tinggal pelajari atau buka kembali materi 10 ya. Nah, tangen X itu adalah sin X per cos X. Atau mungkin kita tulis secara di luar dulu ya. Persamaan dasar ya. Sin X dibagi tangen X sama aja dengan sin X dibagi sin per cos.
Jadi dari sini ya, sin X dibagi tangen X itu adalah sama aja dengan sin X dibagi sin per cos, karena sin per cos itu adalah tangen. Sin X dibagi sin X per cos X itu samanya sin X dikali kebalikannya kan. Ini sangat dasar sebenarnya. Kalau kita ada bagian pecahan itu dikali tapi dibalik ya. Sehingga menghasilkan cos. Oke, di sini pun kita langsung saja ya. Hasilnya adalah cos X. Oke. Oke, setelah itu kita akan mendapatkan nilai pasti melalui limit ya. Kan ini adalah judulnya limit ya. Nah, ketika sudut itu kita dekatkan mendekati 0, berarti konsepnya adalah limit X mendekati 0. Sehingga kita akan membuat limit dari masing-masing elemen ini. Ini kita kisahkan ya, ini catatan kalian. Silahkan dipelajari lagi. Oke. Kita lanjutkan yang ini. Nah, kita akan membuat limit X mendekati 0. Sehingga di sini masing-masing terkena limit gitu ya. Sorry. X mendekati 0, kita sudutnya itu mendekati 0 gitu kan. Dari cos X ini juga ada limit kurang itu, kita kasih limit juga X mendekati 0, X per tangen X kita kasih limit juga untuk 1 ya. Oke, pada tahap terakhir kita substitusi ya. Kemarin kalian sudah memahami bahwa cara menentukan limit itu tinggal substitusi. Nah, kosinus 0 itu kita ketahui bersama adalah 1 ya. Tinggal dibuka tabel sudut istimewanya. Kemudian ini adalah limit, masih tetap ya. X per tangen X. Untuk limit X mendekati 0 suatu konstanta itu nilainya 1 juga. Nah, di sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa limit X mendekati 0 untuk fungsi X per tangen X itu dari arah kiri dia akan mendekati 1, dari arah kanan juga dia akan mendekati 1. Ya, ini maknanya adalah seperti itu. Sehingga kesimpulannya limit X mendekati 0 untuk X per tangen X adalah 1. Oke, ini ya. Oke, selanjutnya kalau tadi pertidasamaan ini dibagi dengan tangen ya. Tangen ya. Sekarang kita akan membagi dengan sin.
Oke, kita salin dulu ya. Bagaimana kalau kita bagi dengan sin? Oke. Tidak samaan ini kita bagi dengan sinus. Sehingga jelas sinus X ya. Untuk yang kiri sinus X dibagi sinus X itu adalah 1 ya. Langsung aja ya. Sementara ini menjadi X per sin X. Dan yang kanan tangan X per sin X. Ini sama, pembagiannya itu adalah menggunakan pembagian trigonometri ya, perbandingan trigonometri. Sedikit kita bahas saja agar menjadi wawasan atau mengingat-ingat kembali ya. Oke. Tangan dibagi sin itu tangan dibagi sin. Tangan X dibagi sin X. Oke, kita bisa ubah tangan itu kan adalah sin dibagi cos ya. Sin per cos. Nah, ini kan dibagi ya. Dibagi itu bisa berubah menjadi kali 1 per sin X. Kayak ini sama, sehingga hasilnya adalah 1 per cosinus X. Oke, kita tulis ulang saja ya. 1 X per sinus X per cos X. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya, dengan konsep yang sama, ketidaksamaan ini diasumsikan sudut X ini mendekati 0 gitu kan. Sehingga kita gunakan limit. Di limit X mendekati 0, kemudian limit X mendekati 0, X per sin X, sini limit X mendekati 0, sorry, 1 per cosinus X. Oke. Jelas kalau suatu konstanta dibuat limit, pasti hasilnya adalah dirinya sendiri ya. 1. Kecil dari ini masih ya. Limit X mendekati 0. Oke, sementara ini kita substitusikan 0 ke 0 ke X menjadi cosinus 0. Kalau kalian masih ingat, istimewa ya, sudut-sudut istimewa trigonometri, cosinus 0 itu sama aja dengan sin 90, sama aja dengan 1. 1 di sini ya, 1 per 1 itu 1. Dengan konsep yang sama,
didapat hasil bahwa limit X mendekati 0 untuk X per sin X dia adalah 1. Dari kanan itu mendekati 1, dari kiri juga mendekati 1. Sehingga bisa disimpulkan limit X mendekati 0 untuk X per sin X sama dengan 1. Oke, ini adalah konsep dasar dari limit fungsi trigonometri. Jadi kita bisa menemukannya dari tangen dan sinus. Nah, hal itu kemudian bisa dikembangkan ya menjadi apa yang kalian temukan di berbagai buku, kemudian di berbagai materi yang langsung ke rumus. Gitu. Di sini contohnya. Kalau di sini kan kalian sudah sudah langsung ya. Nah ini merupakan hasil dari pengembangan. Ini yang kita temukan tadi nih. Limit X mendekati 0 X per tangen X itu sama dengan 1 sama aja dengan tangen X per X. Kemudian dikembangkan menjadi ini ya. Dasarnya adalah ini, 2 ini. Kemudian dicari persamaan-persamaannya. Nah, ini. Seperti itu. Jadi cara atau bagaimana atau dari mana konsep limit fungsi trigonometri itu ini penjelasannya. Adapun yang di soal, yang di buku itu merupakan pengembangan-pengembangan. Itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian semua, teman-teman semua bisa memahami dan mampu menerapkannya ya. Karena setiap permasalahan atau setiap soal itu kadang yang level tinggi itu memerlukan pemahaman dasar seperti ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.